Darmi sudah terbiasa dengan hari-hari yang berat. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu karena sakit liver, ia menanggung semuanya sendiri. Ada ibu kandungnya yang sudah tua dan tidak bisa jalan jauh. Ada adik laki-lakinya yang masih kerja serabutan. Dan ada Bagas, anak semata wayangnya yang baru masuk SMP. Warungnya kecil, hanya papan kayu dan terpal biru di pinggir jalan kampung. Menjual nasi rames dengan lauk seadanya. Untungnya tidak besar, kadang cukup, kadang tidak. Pada suatu malam di bulan Oktober, Darmi duduk di kursi plastik di depan warungnya. Setelah semua piring sudah dicuci dan kompor sudah dipadamkan, ia menghitung uang di dompetnya dengan teliti. Hasilnya sama saja dengan kemarin dan kemarin lusa. Tidak cukup untuk bayar kontrakan bulan depan, tidak cukup untuk beli seragam baru Bagas, tidak cukup untuk beli obat rutin ibunya. Mbah Joyo datang ke warungnya bukan sebagai pembeli. Lelaki tua itu sudah dikenal di kampung sebagai orang yang bisa membantu urusan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Darmi tahu reputasi itu, tapi selama ini ia tidak pernah tertarik. Malam itu berbeda. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena angka di dompetnya terlalu kecil, mungkin karena ia sudah tidak punya banyak pilihan lain. Mbah Joyo tidak bicara panjang. Ia hanya meletakkan sesuatu di atas meja warung, sebuah amplop kuning, lalu mengangguk pelan sebelum pergi. Isi amplop itu adalah selembar kertas yang sudah kuning, dan penuh tulisan tangan, dengan tinta yang sudah memudar. Darmi membacanya di bawah lampu neon, warungnya yang redup. Kebanyakan isinya berupa petunjuk dan syarat, yang ditulis dengan bahasa yang setengah. Tidak ia mengerti, tapi satu paragraf di bagian tengah cukup jelas, yaitu tentang seekor tuyul yang akan datang dalam 3 hari, jika ia menyiapkan sesajen yang diminta, tentang kemakmuran yang akan mengikutinya, dan tentang kebutuhan makhluk itu yang harus dipenuhi setiap purnama. Bagian terakhir ditulis dengan tulisan yang lebih kecil dan rapat, dan Darmi membacanya dengan cepat, karena matanya sudah lelah. Ia tidak membaca bagian itu sampai tuntas. 3 hari kemudian, sesajen sudah Darmi siapkan dan letakkan di sudut kamarnya sesuai petunjuk. Malam ketiga itu, Darmi terbangun karena mendengar sesuatu di dapur, suara seperti piring bergeser di rak. Saat ia masuk ke dapur, tidak ada apa-apa, tapi ada bau harum yang aneh. Bukan bau masakan, bukan bau kemenyan, hanya wangi yang tidak bisa ia identifikasi. Dan di lantai dapur, ada jejak kaki kecil yang basah, seperti jejak anak kecil yang baru keluar dari air. Minggu pertama setelah malam itu, warung Darmi mulai ramai. Bukan ramai sedikit-sedikit, tapi ramai yang janggal. Orang-orang yang biasanya mampir hanya sekali seminggu mulai datang setiap hari. Pembeli dari kampung sebelah mulai muncul, padahal di kampung mereka sendiri ada banyak warung makan. Bahkan ada beberapa karyawan dari pabrik kecil di pinggiran kota yang sengaja mampir ke warung Darmi meski jaraknya tidak dekat. Nasi rames Darmi tidak berubah resepnya, lauk pauknya sama saja, tapi entah mengapa semua orang merasa masakan itu enak luar biasa dan selalu ingin kembali. Uang mulai masuk lebih banyak dari sebelumnya. Darmi bisa bayar kontrakan tepat waktu untuk pertama kalinya dalam setahun. Ia beli seragam baru untuk Bagas, beli obat ibu tanpa harus menunggu ada sisa, dan masih ada lebih untuk ditabung. Ia memperlebar warungnya, menambah meja dan kursi, membeli peralatan masak yang lebih baik. Dalam 2 bulan, warung yang tadinya hanya papan dan terpal, itu sudah punya dinding bata dan atap seng yang tidak bocor. Di rumah, Darmi mulai terbiasa dengan kehadiran yang tidak terlihat itu. Ada suara langkah kaki kecil di malam hari, ada mainan Bagas yang kadang berpindah tempat sendiri, ada pintu kamar mandi yang sering terbuka dan tertutup tanpa angin. Darmi memberi makan makhluk itu setiap malam dengan menaruh semangkuk bubur di sudut kamarnya, dan setiap pagi mangkuk itu selalu kosong. Ia sudah menganggap kehadiran itu sebagai bagian dari rumahnya, seperti anggota keluarga yang tidak terlihat. Tapi menjelang purnama pertama setelah perjanjian itu, Darmi merasakan sesuatu yang berbeda. Makhluk kecil itu gelisah. Ada suara-suara yang lebih keras dari biasanya di malam hari. Ada garukan di dinding kamar. Ada bau aneh yang lebih tajam.
Darmi tidak tahu harus berbuat apa. Ia kembali membaca kertas dari amplop kuning itu dengan lebih hati-hati, dan kali ini ia membaca bagian yang ditulis kecil dan rapat di bawah. Tulisan itu jelas sekali artinya. Setiap purnama, tuyul itu butuh darah dari orang yang paling dicintai pemiliknya. Bukan dalam jumlah banyak, hanya beberapa tetes, tapi dari orang yang posisinya paling dekat di hati. Jika tidak dipenuhi, makhluk itu akan mengambilnya sendiri dengan caranya sendiri. Darmi duduk cukup lama dengan kertas itu di tangannya. Ia tidak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, adik Darmi, Slamet, datang ke warung seperti biasa untuk membantu angkat-angkat tabung gas dan belanja bahan ke pasar. Slamet memang tidak punya pekerjaan tetap, tapi ia selalu menyempatkan diri membantu kakaknya beberapa kali seminggu. Sore itu setelah warung tutup, Slamet pamit pulang dengan jalan kaki seperti biasa karena rumahnya tidak jauh. Ia tidak pernah sampai. Warga menemukan Slamet di pinggir jalan kampung keesokan paginya. Posisinya terlentang di semak-semak, matanya terpejam, tidak ada luka di tubuhnya. Dokter puskesmas yang memeriksa bilang, jantungnya berhenti mendadak, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada riwayat penyakit jantung. Darmi menangis di pemakaman Slamet dengan tangis yang jujur, tangis orang yang kehilangan, sekaligus tangis orang yang sudah tahu siapa atau apa yang ada di balik kematian itu. Warung tetap buka keesokan harinya. Purnama kedua datang 2 minggu setelah pemakaman Slamet. Kali ini Darmi sudah tahu apa artinya. Ia tidak tidur selama 2 hari sebelumnya, memikirkan cara untuk menghentikan ini, tapi ia tidak tahu harus kemana. Mbah Joyo tidak bisa ditemukan, konon sudah pindah keluar kampung, dan warung itu sudah jadi satu-satunya sumber penghidupan keluarganya sekarang. Ibu Darmi, perempuan tua yang kesehariannya hanya duduk di kursi goyang di teras dan menonton orang-orang lewat, meninggal 3 hari setelah purnama kedua. Sama seperti Slamet, tidak ada luka, tidak ada sakit yang mendadak parah. Ia hanya tidak bangun dari tidurnya, dan dokter bilang usianya memang sudah tua. Tapi Darmi tahu. Darmi melihat sendiri bagaimana malam sebelum ibunya meninggal, ada bayangan kecil yang berdiri di ambang pintu kamar ibunya. Berdiri sangat diam sebelum masuk ke dalam dan tidak keluar lagi sampai pagi. Setelah pemakaman ibunya, Darmi mencoba pergi ke beberapa orang yang ia dengar bisa menangani urusan seperti ini. Ada 1 orang di kampung seberang yang terkenal bisa melepas perjanjian gaib. Darmi datang ke sana dengan membawa uang hasil tabungannya. Orang itu mau mendengarkan, memeriksa kertas amplop kuning yang Darmi bawa, lalu menggeleng pelan. Ia bilang perjanjian yang sudah berjalan sejauh ini tidak bisa diputus begitu saja tanpa konsekuensi yang lebih besar, dan ia tidak mau terlibat lebih dalam. Darmi pulang dengan tangan kosong. Purnama ketiga sudah semakin dekat, dan yang tersisa di rumah Darmi hanya 1 orang. Bagas, anaknya sendiri, anak semata wayangnya, yang sering membantu mencuci piring di warung setiap pulang sekolah. Yang kalau malam selalu mengerjakan PR. Di meja kecil di sudut ruang tamu dengan lampu yang redup karena tidak mau mengganggu ibunya yang lelah. Bagas yang waktu bapaknya meninggal dulu tidak menangis di depan siapa-siapa karena ia merasa harus kuat untuk ibunya. Bagas yang baru 13 tahun. Seminggu sebelum purnama ketiga, Darmi mulai berubah. Ia berhenti tidur dengan normal, matanya selalu terbuka di tengah malam. Dan ia duduk di depan pintu kamar Bagas sampai subuh. Ia beli gembok baru dan memasangnya di pintu kamar Bagas dari luar setiap malam. Sesuatu yang membuat Bagas bingung, tapi tidak bisa berbuat banyak. Darmi bawa Bagas ke rumah tetangganya selama beberapa hari, dengan alasan yang dibuat-buat, berharap kalau Bagas tidak ada di rumah, makhluk itu tidak bisa menemukannya. Tapi purnama itu tetap datang, dan Bagas tetap mati. Ia ditemukan di kamar tetangga tempat ia menginap, dengan posisi tidur yang tenang, dan tidak ada tanda-tanda kesakitan. Tetangganya yang menemukan Bagas pagi itu bilang anak itu seperti sedang tidur pulas, bibirnya sedikit terbuka, tangannya di bawah pipi. Seperti tidur yang sangat damai. Darmi tidak menangis di pemakaman Bagas. Ia berdiri di tepi liang kubur dengan wajah kosong dan mata yang tidak bergerak kemana-mana.
Semua orang yang datang ke pemakaman itu merasa tidak nyaman melihat ekspresi Darmi, tapi tidak ada yang tahu harus bilang apa. Setelah pemakaman, Darmi kembali ke warungnya. Warung itu masih ramai. Pembeli masih datang, uang masih masuk, dan makhluk kecil itu masih ada di sudut kamarnya. Darmi melayani pembeli. Seperti biasa, mengisi nasi, menyendokkan sayur, menerima uang kembalian, semuanya dengan gerakan yang mekanis dan wajah yang datar. Beberapa pelanggan lama bertanya dengan hati-hati tentang kabarnya setelah kehilangan begitu banyak orang dalam waktu singkat, dan Darmi menjawab bahwa ia baik-baik saja. Tapi ia tidak baik-baik saja. Malam-malamnya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan ke siapa-siapa. Ia masih menaruh bubur di sudut kamarnya setiap malam. Ia masih mendengar langkah kaki kecil di lorong. Tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda dari cara makhluk itu bergerak di sekitarnya. Bukan gelisah seperti menjelang purnama. Lebih seperti puas, dan ketenangan makhluk yang puas itu jauh lebih menakutkan dari kegelisahannya. 3 minggu setelah pemakaman Bagas, pelanggan warung mulai memperhatikan perubahan pada Darmi. Tubuhnya yang tadinya sudah kurus makin menyusut. Kulitnya pucat seperti orang yang jarang kena matahari. Meski ia bekerja di luar dari pagi sampai sore. Matanya selalu merah dan tidak pernah terlihat benar-benar fokus pada satu titik. Ia sering berhenti di tengah-tengah aktivitasnya, berdiri diam beberapa detik, menatap ke sudut yang kosong, lalu melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian mulai ada yang ganjil. Darmi kadang duduk di kursi plastik di depan warungnya dengan tangan yang menggendong sesuatu. Kedua lengannya membentuk posisi seperti sedang menimang bayi, tapi tidak ada apa-apa di sana. Ia mengayun-ayunkan tangannya pelan, matanya menatap ke arah lengannya sendiri, dan ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikategorikan. Sebagai senyum, tapi juga bukan ekspresi kesedihan. Pelanggan yang melihat ini mulai berkurang datangnya, lalu berhenti sama sekali. Warung Darmi sepi dalam waktu 2 minggu. Tapi Darmi tetap membuka warungnya setiap pagi, menyalakan kompor, memasak nasi, menyiapkan lauk, dan duduk menunggu di depan warung yang tidak didatangi siapa-siapa. Ia duduk dengan posisi yang sama, kedua tangannya menggendong sesuatu yang tidak terlihat, mengayun-ayunkan lengannya, dan kadang bibirnya bergerak tanpa mengeluarkan suara. Tetangga-tetangga mulai khawatir. Ada yang mencoba mendekati Darmi dan mengajaknya bicara. Tapi Darmi merespons dengan jawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaannya. Ketika ditanya apakah ia sudah makan, Darmi menjawab bahwa anaknya sudah tidur. Ketika ditanya apakah ia perlu bantuan, Darmi menjawab bahwa bubur sudah disiapkan. Pada hari ke-30 setelah pemakaman Bagas, seorang tetangga yang sudah tidak bisa lagi mengabaikan situasi ini, memutuskan untuk membobol pintu warung setelah Darmi tidak terlihat keluar sama sekali selama 2 hari. Ia masuk bersama 2 orang tetangga lainnya. Mereka menemukan Darmi di sudut kamarnya, duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Kedua matanya terbuka lebar tapi tidak bergerak. Tubuhnya sudah kaku. Di pangkuannya, kedua tangannya masih dalam posisi menggendong sesuatu, membentuk lingkaran kosong. Dan di sudut kamar itu, mangkuk yang biasa dipakai untuk menaruh bubur tergeletak terbalik di lantai, bersih tanpa sisa apapun. Di lehernya ada bekas-bekas kecil, bukan bekas dicekik, bukan bekas dipukul, tapi bekas seperti gigitan kecil yang banyak sekali jumlahnya, tersebar dari leher sampai ke bahu, seperti bekas mulut yang sangat kecil yang menempel terlalu lama. Dokter yang dipanggil menyatakan Darmi meninggal karena kekurangan darah yang ekstrim. Tubuhnya hampir tidak punya cairan sama sekali, seperti orang yang tidak minum selama berminggu-minggu. Padahal tetangga-tetangganya melihat ia masih keluar dan memasak beberapa hari sebelumnya. Warung itu ditutup dan tidak pernah dibuka lagi oleh siapa-siapa. Pemilik kontrakan menyegel pintunya dan tidak berani masuk sendiri untuk membereskan isinya. Sampai berminggu-minggu setelah kejadian itu, beberapa orang yang lewat di malam hari mengaku mendengar suara dari dalam warung kosong itu. Suara seperti piring bergeser di rak, dan bau harum yang aneh yang tidak bisa mereka kenali, yang muncul sebentar lalu hilang, lalu muncul lagi. Dan di sudut kamar tempat Darmi ditemukan,
Lantainya selalu basah setiap pagi, meski tidak ada yang masuk ke sana, meninggalkan jejak-jejak kecil yang bentuknya seperti telapak kaki anak kecil yang mengarah ke tempat tidur, lalu kembali ke sudut, lalu menghilang.